musim orang jadi bakal calon anggota dewan. Kenapa disebut bakal calon? Karena baru mulai pendaftaran dan mereka sedang melengkapi berkas-berkas, mendaftarkan ke KPU sampai nanti ditetapkan oleh KPU, akan keluarlah daftar calon sementara. Setelah itu baru menjadi daftar calon tetap mereka-mereka yang ditetapkan untuk menjadi kandidat dari partai politik masing-masing menjadi calon anggota dewan di daerah pemilihannya masing-masing. Apa sih sebenarnya daerah pemilihan? Daerah pemilihan seringnya kita sebut sebagai dapil adalah istilah umum yang ada di dalam pemilihan umum di Indonesia. Itu merujuk kepada batas wilayah atau jumlah penduduk dalam satu wilayah yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan itu juga menjadi dasar untuk menentukan jumlah suara untuk menentukan calon yang terpilih. Orang yang tinggal di daerah pemilihan tersebut biasanya disebut sebagai konstituen. Mereka tinggal dan berhak untuk memilihnya tentunya. Nah, kalau kita lihat ternyata Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terus bertambah, dan pemilihan kita berdasarkan Undang-Undang Pemilu dinyatakan bahwa satu daerah pemilihan untuk tingkat pusat kursinya berkisar antara 3 sampai 10. Jumlah terkecilnya adalah 3 kursi dan yang terbanyaknya adalah 10 kursi. Dan kemudian akan dibagi oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, terkait dengan daerah pemilihan tersebut. Bagaimana dengan daerah? Daerah mengusulkan berapa dapilnya, bagaimana penempatannya, dan dibahas bersama-sama dengan KPU pusat dan kemudian akan ditetapkan. Nah, di Indonesia ada beberapa provinsi baru di Papua sebagai amanat dari Otonomi Khusus Papua, Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua. Maka saat ini Papua yang semula pulau Papuanya ya, tadinya terdiri dari 2 provinsi, sekarang sudah jadi 6 provinsi. Dulu hanya Papua dan Papua Barat, sekarang Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Ada 6 provinsi yang akhirnya menyebabkan ada penambahan daerah pemilihan. Masing-masingnya mendapatkan 3 kursi sesuai dengan jumlah penduduknya yang memang minimalnya mendapatkan kursi seperti itu. Nah, kemudian kita akan melihat karena pemilihan DPR RI basisnya adalah populasi, maka jumlah penduduk yang terpadat seperti Jawa Barat, dia akan memiliki jumlah kursi yang paling besar. Sementara daerah-daerah lain dengan pertambahan jumlah penduduk, dihitung proporsionalitasnya, mereka akan mendapatkan jumlah kursi sesuai dengan komposisi penduduknya. Teman-teman sekalian, Sobat Media yang berbahagia, kalau kita lihat dengan penambahan jumlah provinsi, tadi ya, semula kan kita jumlah anggota DPR RI itu 575 orang dari 80 daerah pemilihan. 2024 nanti akan jadi 580 orang dari 84 daerah pemilihan. Nah, ini kan luar biasa, ada penambahan. Tentu ada banyak hal yang harus disesuaikan terkait dengan ini. Kalau daerah pemilihan yang bisa kita ambil contoh, daerah pemilihan saya Jawa Barat 1, Kota Bandung, Kota Cimahi. Terdiri dari Kota Bandung dan Kota Cimahi. Kota Bandung memiliki 30 kecamatan, Kota Cimahi 33 kecamatan. Sehingga totalnya adalah 33 kecamatan. Dibandingkan dengan Kabupaten Bogor, misalnya Kabupaten Bogor ada 40 kecamatan. Kursinya ada 10. Di Kota Bandung, Kota Cimahi kursinya ada 7. Nah, jadi di situ kita bisa melihat proporsi jumlah penduduk dan kursi itu akan sangat berpengaruh. Teman-teman untuk di daerah kadang-kadang melihat, kok ternyata kelurahan ini digabungkan kelurahan ini ya? Kenapa dia tidak berdiri sendiri? Kenapa dia tidak bergabung dalam satu kecamatan? Bisa jadi dalam satu kecamatan terbagi 2 atau terbagi 3 atau satu kecamatan full jadi menjadi satu daerah pemilihan. Sekali lagi adalah proporsi jumlah penduduknya terhadap kursi yang ada diperlukannya. Nah, makanya kemudian kita perlu memperhatikan secara cermat daerah pemilihan kita itu sebetulnya wilayahnya mana saja, karakternya seperti apa. Tidak semua akan sama. Pasti kita akan melihat ada perbedaan-perbedaannya. Dengan mengenali daerah pemilihan kamu, maka kamu akan lebih mudah
untuk bisa melakukan kampanye. Kampanye jangan dibayangkan sebagai harus pidato besar-besaran. Tidak, itu cuma 2% pengaruhnya bagi perolehan suara Anda. Pastikan bahwa Anda kampanye dengan benar-benar menganalisa daerah pemilihan Anda dengan baik, melihat, mencermati, dan juga mendetailkan hal-hal yang ada di daerah pemilihan dan menentukan fokus mana yang akan dilakukan kampanye secara intensif oleh kita pada masa kampanye nanti. Jadi, lakukan pemetaan daerah pemilihan dari sekarang, kenali daerah pemilihan dari sekarang, mudah-mudahan hasilnya berkah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.